Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pernahkah kalian merasa khawatir atau sedih? Atau mungkin pernah merasa senang dan ingin mengungkapkan rasa syukur? Nah, dalam agama Islam kita diajarkan cara untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan melakukan salat dan zikir. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang salat dan zikir. Kalian akan mengetahui mengapa salat dan zikir sangat penting bagi seorang muslim, serta bagaimana cara melakukannya dengan benar. Ayo kita mulai pembelajaran kita dengan semangat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, apakah Anda pernah sholat? Saya yakin dan percaya bahwa semua kita di sini telah atau sudah pernah melakukan sholat. Kemudian saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat itu terbagi atas salat wajib dan salat sunnah. Apa itu salat wajib? Yaitu salat yang ketika kita lakukan mendapat pahala, dan ketika kita meninggalkan maka kita akan mendapat dosa. Seperti salat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu adalah bentuk-bentuk salat sunnah. Maksud saya salat wajib yang ketika kita tinggalkan salat itu maka kita akan berdosa. Kemudian yang kedua adalah salat sunnah. Salat sunnah ini adalah salat yang apabila kita laksanakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Baik. Kemudian ketentuan pelaksanaan salat. Yang pertama, syarat wajib salat. Apakah syarat wajib salat? Yang pertama adalah orang wajib salat apabila dia beragama Islam. Jadi syarat wajibnya adalah harus beragama Islam. Siapapun dia ketika tidak beragama Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk salat. Jadi kewajiban salat hanya diberlakukan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Balik itu sudah umurnya sudah memenuhi syarat. Dalam Islam ada beberapa perbedaan, tapi yang paling umum yang disebut balik itu adalah umur 10 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi syarat wajib salat itu adalah harus berakal. Ketika ada orang gila, maka dia tidak diwajibkan salat. Artinya berakal itu dia bisa menggunakan akalnya dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga orang yang gila atau yang akalnya tidak sehat, maka dia tidak diwajibkan untuk salat. Selanjutnya, syarat sah salat. Yang pertama, salat itu sah dilakukan apabila sudah masuk waktu salat. Sudah masuk waktunya. Jadi kalau misalnya zuhur waktunya misalnya jam 12 ke atas, kemudian kita melaksanakan jam 11 atau sebelum itu, maka sholat zuhur kita tidak sah.
Jadi sholat itu dia sah apabila sudah masuk waktunya sholat. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat itu adalah suci badan, pakaian, tempat sholat. Jadi ketika kita ada najis, ada hadas yang melekat pada diri kita, maka kita wajib mensucikannya, baik dengan berwudu atau dengan mandi wajib atau tayamum dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat adalah menutup aurat. Jadi antara aurat dan laki-laki dan perempuan itu sudah ditentukan sampai di mana. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak sekalian semuanya sudah paham tentang menutup aurat, mengenakan jilbab dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Jadi kiblat kita itu adalah Ka'bah. Jadi kita tidak boleh sholat mengarah kepada selain Ka'bah atau selain kiblat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Di dalam Islam kiblatnya adalah Ka'bah yang ada di kota Mekah. Baik, selanjutnya rukun sholat. Rukun itu adalah tahapan-tahapan pelaksanaan sholat. Yang pertama adalah setelah bersuci, kemudian kita berdiri jika yang mampu. Kalau tidak mampu bisa duduk atau baring. Kalau tidak mampu duduk bisa baring. Jadi berdiri jika mampu, kemudian tenang, kemudian membaca niat, selanjutnya melakukan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Saya yakin dan percaya bahwa semua anak-anakku pasti sudah tahu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Terserah surat pendek yang Anda hafal. Kemudian yang ketiga adalah ruku. Ruku dengan tuma'nina atau tenang sekaligus membaca doa ruku. Kemudian itidal atau bangkit dari ruku dengan membaca sami'allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa itidal, Rabbana lakal hamdu dan sebagainya. Kemudian setelah itidal, setelah itu melakukan sujud dan tumanina, sujud. Kemudian setelah sujud bangkit dari sujud atau disebut dengan duduk di antara dua sujud dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni dan sebagainya. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, rukun selanjutnya adalah duduk tahiyatul akhir atau tahiyatul awal dengan membaca doa tahiyatul awal. Kemudian setelah itu membaca doa tahiyatul akhir. Setelah tahiyatul akhir membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca salam yang pertama ke kanan dan ke kiri secara tertib. Jadi itulah rukun sholat. Mudah-mudahan kita bisa memahami penjelasan saya. Nanti kita akan melanjutkan dengan praktek sholat. Dan saya yakin dan percaya bahwa anak-anakku sekalian semuanya tentunya sudah paham, sudah pernah melaksanakan sholat, sehingga tidak perlu atau tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan atau kita akan dalami dengan pada saat praktik sholat nanti. Demikian yang perlu saya sampaikan pada hari ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.